Kita akan belajar sesuatu yang sebenarnya penting untuk semua orang. Sebab selama ini yang ini hanya dipelajari di sekolah teologi, harus dibawa ke jemaat. Kita akan belajar bagaimana menangkap firman Tuhan dengan benar. Sebab yang namanya exousia, hak istimewa dari Tuhan terhadap orang yang menerimanya, salah satunya adalah firman. Itulah yang bisa mengubahkan mindset kita semua. Orang yang tidak mengenal firman, dia tidak bisa sempurna. Tidak mengerti kehendak Bapa. Baca Alkitab pun salah ayatnya. Ayatnya benar, tapi artinya salah dalam pikiran dia. Bahaya. Dan itu terjadi di mana-mana. Herannya, orang yang sekolah teologi pun bisa salah ternyata. Jemaat malah bisa benar. Kita baca dulu Yohanes 8 ayat 43. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Ini banyak orang kalau membaca ayat ini agak bingung juga. Kelihatannya hampir sama gitu. Apakah sebabnya kamu tidak mengerti bahasaku? Sebenarnya orang yang diajak ngomong oleh Tuhan Yesus mengerti gak bahasanya? Itu seperti kalau saya ngomong sama Bapak Ibu sekalian dalam bahasa Indonesia gitu. Bahasanya mengerti. Sebab kamu tidak dapat menangkap firmanku. Dalam bahasa sederhana begini, kenapa sih kamu diajak ngomong kok nggak ngerti maksudku? Maksud Tuhan maksudnya. Sebab Tuhan pasti bicara dalam bahasa Aram atau Yunani ketika itu, yang dimengerti oleh para murid dan orang-orang. Jadi bukan soal bahasanya yang nggak mengerti. Kenapa kamu tidak mengerti maksudku? Sebenarnya itu artinya. Ada beberapa kemungkinan yang menyebabkan orang tidak mengerti. Kemungkinan pertama, motifnya salah. Ketika manusia punya motif yang salah, dia baca Alkitab akan mendapatkan pengertian yang salah. Itu pasti. Motifnya salah. Waduh. Coba kita baca Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Yohanes 2 ayat 23 sampai 24. Dan sementara ia di Yerusalem selama hari raya Paskah, banyak orang percaya dalam namanya. Karena mereka telah melihat tanda-tanda yang diadakannya. Ketika Tuhan Yesus ada di Yerusalem, dan ketika itu hari raya Paskah, banyak orang datang. Lalu orang-orang melihat mujizat, lalu mereka percaya kepada Tuhan Yesus. Kenapa mereka percaya? Ayat berikutnya. Tetapi Yesus sendiri tidak mempercayakan dirinya kepada mereka. Kenapa? Karena ia mengenal mereka semua. Mereka semua datang cuma mau cari mujizat. Motifnya salah datang kepada Tuhan Yesus. Kalau motifnya salah ditolak Tuhan. Belum kalau baca firman salah. Makanya ada banyak orang suka benar gitu teologi kemakmuran. Karena motifnya mau datang kepada Tuhan supaya diberkati secara materi. Akibatnya kalau dia baca ayat, lihat tuh Abraham kaya kan? Gitu dapatnya. Lihat tuh Ishak kaya kan? Gitu.
Dia nggak pernah lihat tuh murid-muridnya kok miskin semua ya dibunuh ya. Nggak pernah lihat. Di Alkitab padahal banyak kejadian orang benar malah susah. Karena motifnya salah. Banyak motif yang salah yang dicatat oleh Alkitab. Ketika orang berdoa, apakah pasti dikabulkan? Tidak. Kenapa? Ada doa yang salah. Kenapa? Karena doanya dipakai untuk mendapatkan sesuatu, untuk memuaskan keinginan dirinya sendiri. Itu doa yang salah itu. Makanya banyak orang kalau hari ini, aku klaim janjinya. Untuk apa itu diklaim? Motifnya salah. Kalau motifnya salah, pengertiannya salah. Ada satu buku ya, saya lihat heran juga lihat buku itu. Dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu, dia bahas. Tapi semuanya tentang harta dunia. Pasti yang nulis matre. Begitu dengar kata berkat tuh, ya kan ada berkat kan? Contoh sederhana. Ketika Tuhan berkata, ketika firman-Nya mencatat begini Alkitab. Oleh keturunanmu Abraham, seluruh dunia akan diberkati. Tuh ya kan semua dibuat kaya kayak Abraham kata dia gitu. Karena sudah matre, motifnya sudah salah. Padahal yang dimaksud ayat itu, melalui keturunan Abraham, melalui Ishak tepatnya, akan lahir sang juru selamat yang menyelamatkan dunia. Itulah berkat yang dimaksud Alkitab. Bukan berkat materi. Motifnya salah. Bahkan Petrus, ketika Tuhan berkata, aku harus ke Yerusalem dibunuh. Petrus berkata apa? Jangan Tuhan, sekali-kali itu jangan terjadi. Baik dong. Tapi itu salah motifnya. Tuhan berkata, nyah kau iblis. Kau memikirkan apa yang dipikirkan manusia, bukan yang dipikirkan Allah. Jadi kalau kita baca Alkitab, kalau mau mengerti, harus memikirkan apa yang dipikirkan Allah, bukan apa yang kita pikirkan sendiri. Itu prinsip dasar itu. Banyak orang merasa sudah pinter, makanya pikirannya dimasukkan ke dalam situ ketika baca Alkitab. Yang kedua yang menyebabkan orang tidak mengerti firman. Cinta dunia. Kalau orang cinta dunia, udah deh, mati. Dikunci dia. Di situ. Jadi duniawi. Tidak mengerti kebenaran. Kalau seseorang tidak bisa dipercaya oleh dalam hal kecil, maka ia tidak bisa dipercaya dalam hal besar. Dalam hal kecil itu mamon, cinta dunia. Kalau kau masih cinta dunia begitu, kau nggak bisa dipercaya untuk hal besar. Kamu nggak bisa jadi muridku. Kamu nggak bisa belajar kebenaran. Ya, yang ketiga. Waktu baca Alkitab atau ayat, salah menangkap konteksnya. Salah konteks. Konteksnya salah. Contoh sederhana. Ada satu ayat yang sering dipakai dan sering disebut. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. KKR dibuat ayatnya itu. Enggak ditulis dari awal, cuma dipotong. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Lalu dipikir sendiri dengan pikiran sendiri. Sembuh dari kanker. Sembuh dari penyakit. Sembuh dari tidak punya jodoh. Sembuh dari tidak punya rumah. Artinya diisi sendiri. Padahal ayat itu tidak bicara soal kesembuhan fisik. Konteksnya salah. Enggak baca lengkap sih. Sukanya pilih-pilih ayat. Sukanya milih-milih ayat dan tidak mau dengar apa kata Alkitab. Bapak Ibu mungkin belum menangkap yang dimaksud ya. Contoh yang tadi aja ya, bilur-bilurnya. Oleh bilur-bilurnya kamu sudah
sembuh. Coba kita baca yang lengkap. 1 Petrus 2 ayat 24. Ia sendiri telah memikul dosa kita di dalam tubuhnya di kayu salib. Itu jelas ya. Supaya kita yang dimaksud siapa? Kita siapa? Setiap kita? Di situ dijelaskan, makanya bacanya yang benar. Supaya kita, yang telah mati terhadap dosa. Jadi kalau ada orang yang belum mati dosanya, ayat ini tidak berlaku buat dia. Jangan GR. Ayat ini berlaku, kitanya itu yang telah mati terhadap dosa. Apalagi? Hidup untuk kebenaran. Kalau seseorang tidak hidup untuk kebenaran, ayat ini tidak untuk dia. Karena yang kita yang dimaksud di situ adalah yang sudah mati terhadap dosa dan yang hidup untuk kebenaran. Barulah kalau sudah mati terhadap dosa dan hidup untuk kebenaran, baru boleh dibaca oleh bilur-bilurnya, kamu sudah sembuh. Bukan untuk semua orang. Mulai hari ini kalau baca Alkitab yang benar. Ya. Jelas ya, amin ya. Nah, sembuhnya dari sembuh apa? Terusin aja ayatnya. Ayat 25. Sebab dahulu kamu sesat seperti domba. Tetapi sekarang kamu telah kembali kepada gembala dan pemelihara jiwamu. Jadi sesatnya terhadap apa? Sembuhnya dari apa? Kesesatan. Bukan dari penyakit kanker. Bukan dari penyakit yang tidak punya jodoh. Bukan dari penyakit yang aneh-aneh. Jelas ya maksudnya ya. Minimal ada 3 ini penyebab seseorang baca ayat tapi salah. Jadi kalau Bapak Ibu ikuti seri pendalaman Alkitab, itu harus mengerti prinsip-prinsip ini. Supaya mengikuti kitab Roma itu bisa lebih mengerti. Dan ketika pulang bisa baca sendiri. Sebab kalau orang sudah biasa membaca satu ayat tanpa memperhatikan konteksnya, pasti salah biasanya mengartikannya. Padahal ini firman Tuhan, kalau diartikan salah menjadi ayat-ayat setan, bukan ayat-ayat suci. Kalau artinya benar baru ayat-ayat suci. Kenapa? Karena setan pun pakai ayat untuk mencobai Tuhan Yesus. Nanti kita akan lihat contohnya. Ya. Inilah yang akan topik utama kita sore ini. Bagaimana membaca Alkitab, menafsir Alkitab dengan benar. Tentu saja tidak bisa selesai dalam waktu singkat. Ini saya pilihkan sebagai pengenalan yang cukup lah. Karena kalau di kuliah bisa 1 semester atau 2 semester. Tidak perlu lah. Tapi untuk sederhana saja. Makanya disebut hermeneutika. Hermeneutics. Jadi judulnya PA malam ini hermeneutika. Sebuah pengantarnya aja. Tapi cukup lumayan. Ya. Ini dalam bahasa Indonesianya ilmu tafsir. Tafsir Alkitab. Enggak boleh sembarangan. Ya. Oke. Kita mulai. Alkitab itu cirinya, yang pertama Alkitab itu koheren. Koheren itu kenapa? Koheren itu begini. Pengarangnya satu sebenarnya. Inspirasi Roh Kudus. Kalau inspirasinya sama dari Roh Kudus semua, tidak mungkin isinya saling bertentangan. Jelas nggak maksud saya? Kalau saya nulis surat gitu ya, nggak mungkin surat saya itu bertentangan satu sama lain. Pasti saling melengkapi. Saling apa lagi? Saling mendukung. Yang pertama harus diingat, Alkitab itu satu inspirasi. Satu inspirasi, yaitu dari Roh
Kudus. Makanya Alkitab itu koheren. Koheren itu maksudnya apa? Ayat yang satu menjelaskan ayat yang lain. Jadi ayatnya saling menjelaskan. Saling menjelaskan satu sama lain. Kalau Bapak Ibu membaca suatu ayat lalu kurang mengerti atau membingungkan, cari ayat yang lain yang topiknya sama. Jawabannya ada di sana. Atau ayat-ayatnya saling melengkapi. Saling melengkapi. Bapak Ibu kalau cuma baca kitab Kejadian, bisa dapat kebenaran hanya sebagian. Kalau hanya Taurat, hanya sebagian. Kalau mau lengkap seluruh Alkitab. Kan begitu kan? Nah, yang dimaksud koheren itu saling menjelaskan dan saling melengkapi. Tidak mungkin saling bertentangan. Kalau ada ayat-ayat yang seolah-olah bertentangan, sebenarnya tidak bertentangan. Kita harus cari arti sebenarnya. Contohnya, ada ayat yang berkata kita diselamatkan, dibenarkan karena iman. Betul? Tapi di ayat yang lain ada lagi dibenarkan karena perbuatan. Yang benar yang mana nih? Yaitu jawabannya sederhana. Iman tanpa perbuatan bukan iman. Jadi sebenarnya sama itu. Diselamatkan karena iman yang buktinya ada perbuatannya gitu loh. Sederhana aja, nggak usah didebatin sana sini. Nggak perlu. Saling menjelaskan, saling melengkapi. Nah kalau udah mengerti begini lebih enak. Belajarnya itu lebih enak ke depan. Ya. Ayat yang mudah dimengerti menjelaskan ayat yang sulit dimengerti. Jadi kalau Bapak Ibu ada ayat yang gampang dimengerti gitu, oh saya udah ngerti. Terus ketemu yang lain kok susah nih, topiknya sama padahal. Ya ambil yang gampang aja. Yang mudah dimengerti itu menjelaskan yang sulit dimengerti. Prinsipnya begitu. Ya, oke. Yang kedua, karena diinspirasikan oleh Roh Kudus, maka ayat-ayat itu ditulis untuk siapa? Untuk siapa? Untuk kepentingan siapa? Karena ditulis oleh Roh Allah sendiri, Roh Kudus, maka itu untuk kemuliaan siapa? Kemuliaannya, bukan buat kita. Meskipun ditujukan ke kita, tapi ujung akhirnya tetap ke kemuliaan Tuhan. Tidak mungkin suatu ayat itu ditulis untuk kita toh, tapi tidak memuliakan Tuhan. Nah ini untuk kau nih, supaya kau kaya raya di bumi. Punya rumah di bumi. Punya rumah di surga. Mau menang sendiri itu namanya. Gak ada ayatnya itu. Apalagi kalau gak ada ayatnya. Wah ngarang-ngarang benar. Hari ini banyak orang berani ngarang. Gak ada ayatnya loh. Ngarang. Waduh. Yang kedua untuk kepentingan nya. Ngafalnya gampang. Kan lagunya selalu untukmu, bukan selalu untukku. Iya kan? Jadi kalau ayat itu mau diinterpretasi untuk kepentingan Tuhan, bukan untuk kepentingan kita. Jangan mau cari untung. Itulah sebabnya semua ayat itu pusatnya. Namanya pusatnya teosentris, berpusat pada Tuhan. Berpusat pada Tuhan. Itulah sebabnya seluruh Alkitab ini memuncak di satu pribadi, siapa? Tuhan Yesus. Perjanjian lama, perjanjian baru, pusatnya di Tuhan Yesus yang dinanti-nantikan. Jadi kalau ada orang yang hari ini membaca Alkitab untuk kepentingannya sendiri, misalnya, aku mau cari yang enak nih ayatnya.
Di perjanjian lama banyak. Misal, ini cuma misal loh ya. Nggak boleh tersinggung ya. Pasti ada yang tersinggung. Nggak apa-apa, kebenaran harus disampaikan. Ada ayat yang berkata begini, di mana tanah itu kuinjak, tanah itu jadi milikku. Enak ya. Dari tadi saya jalan dari sana sini jadi milik saya semua nih. Bapak Ibu jadi milik semua tuh. Gampang bener gitu. Itu ajaran apa itu? Orang jadi jadi malas. Jadi nggak bertanggung jawab hidupnya. Untuk dirinya sendiri kan itu artinya. Bukan untuk Tuhan. Itu bukan untuk Tuhan loh. Waduh, mau menang sendiri. Ini harus untuk kepentingan Tuhan. Banyak orang nggak mengerti hal ini. Yang ketiga, tema besar dibangun dari tema-tema yang lebih kecil. Jadi huruf-huruf membentuk apa? Kata. Sehingga mengandung arti. Kata-kata menjadi kalimat. Ingat, itu sebabnya kalau kita dapat kalimat yang sulit, kita analisa katanya. Dari kalimat menjadi apa? Paragraf atau perikop ya. Dari perikop menjadi pasal. Dari pasal menjadi perjanjian. Dari perjanjian menjadi Alkitab. Kan ada 2 perjanjian kan? Maksudnya begini. Jangan pernah ambil ayat. 1-2 ayat tok, lalu bikin kesimpulan. Salah nanti. Bapak Ibu ada di antara kita yang sudah pernah bikin perjanjian bukan? Surat perjanjian di notaris atau di mana? Kan itu berupa kewajiban, hak, kewajiban dan sanksi bukan? Boleh nggak saya baca hak doang? Wah yang ini enak dibaca nih buat saya. Nggak ada, pasti orang teliti itu. Hak saya apa, kewajiban saya apa, sanksinya apa. Lah Alkitab kok malah sembarangan bacanya? Mestinya semua dong. Kita diberi hak apa bentuknya? Kewajibannya apa? Sanksinya apa? Apa yang harus kulakukan? Mestinya lengkap loh belajarnya. Jangan sembarangan. Banyak orang sembarangan. Kita itu nggak bisa belajar dari 1 ayat atau sebagian kebenaran. Harus lengkap. Dari Kejadian sampai Wahyu harus ditarik benang merahnya. Nggak bisa cuman sedikit. Ya, Bapak Ibu pernah nggak begini? Kalau dengar lagu cuma sebagian lalu bilang enak itu lagu. Kalau dengar lagu misalnya gini, Tuhan, lalu gini, udah tahu aku, enak. Ya kebetulan tahu lagu itu. Kalau orang yang belum tahu, oh lagu tentang Tuhan itu gitu. Belum tahu isinya. Baru 1 kata soalnya. Tapi kalau sudah diterusin, Tuhan aku rela. Oh aku ngerti maksudnya. Iya tapi baru sedikit. Belum lengkap bukan? Makanya jangan baca Alkitab cuma sepotong. Minimal 1 perikop. Setiap renungan 1 perikop minimal. 1 perikop juga sebagian kecil kan itu sebenarnya. Harus menangkap seluruh kebenaran. Makanya kalau baca Alkitab itu pagi itu bawa buku. Dapat apa catat. Dapat apa catat. Supaya seperti puzzle itu lama-lama lengkap dapatnya. Dapat gambar besarnya. Dapat tema besarnya dari situ. Dari tema-tema kecil. Ya kan? Bapak Ibu biasakan membaca ayat. Jangan 1 ayat. Sana sini. Dapat poin apa catat. Jangan nggak dicatat. Hari ini baca Pak perikop ini. Besoknya lupa saya.
perikop yang baru lagi. Lah terus-terusan begitu ya kapan majunya? Banyak orang udah Kristen sudah lama, tapi hidupnya tidak berubah. Kenapa? Pengertian aja nggak dapat. Mengerikan loh, kalau pengertiannya salah, hidupnya salah. Pengertian harus benar, baru hidupnya bisa benar. Itu pun belum tentu. Karena banyak orang yang mengerti, tapi nggak melakukan. Banyak juga tuh. Banyak orang kalau PR rajin, tapi sehari-harinya nggak benar, bisa. Masih ada yang begitu. Nipu kiri kanan, jalan terus. Waduh, nggak jujur sama pasangan. Kalau begitu itu mau ngapain ke sini? Aduh, kadang-kadang kita bingung juga tuh. Banyak orang ngapain gitu, nggak konsisten. Kan semua kita datang ke sini mau belajar kebenaran, bukan? Amin. Belajar itu termasuk melakukan, bukan cuma teorinya tok. Bukan cuma logos, tapi jadi rema. Ya. Nah, yang keempat, interpretasi Alkitab itu sebisa mungkin literal. 4, sebisa mungkin harafiah. Literal itu harafiah. Kecuali itu memang tidak dimaksudkan harafiah. Misalnya Tuhan ngomong hal perumpamaan. Perumpamaan gadis bodoh, itu kan perumpamaan, bukan harafiah. Betul ya? Ada lagi kitab puisi, itu jelas, bukan harafiah. Tapi kalau memang kitabnya harafiah, harus harafiah. Jangan dirubah-rubah, jangan membuat teori sendiri. Banyak orang nggak melakukan harafiah, padahal harafiah maksud Alkitab. Baik engkau makan atau minum atau apapun lakukan untuk Tuhan. Harafiah enggak? Harafiah enggak makannya? Apa itu makan dalam roh, Pak? Harafiah enggak? Itu harafiah. Makan pun harus benar. Minum harus benar. Bicara harus benar. Apapun harus benar. Jangan dirubah-rubah ayatnya. Harafiah itu. Bukan perumpamaan loh itu. Ibarat makan ya Pak. Enggak, bukan ibarat. Makan pun harus benar. Minum harus benar. Dalam segala hal kita harus benar. Ya. Tuhan Yesus sendiri kalau menunjuk suatu ayat itu harafiah. Harafiah. Contohnya satu aja ya. Markus 10 ayat 6. Sebab pada awal dunia Allah menjadikan mereka laki-laki dan perempuan. Ini Tuhan ngomong ini harafiah loh. Benar-benar menciptakan manusia laki-laki dan perempuan. Bukan perumpamaan. Bukan. Saya pernah ditanya seseorang begini. Itu Adam dan Hawa itu ketika diciptakan sudah ada manusia lain belum? Saya bilang belum. Mungkin enggak? Adam dan Hawa itu di sana, di Cina pun diciptakan Adam dan Hawa, di Jepang juga, di Indonesia juga, masing-masing ada Adam dan Hawanya gitu. Tidak mungkin saya bilang, itu harafiah. Kita harus strict pada harafiah kalau memang dimaksud harafiah. Nah, saya perhatikan ada orang-orang tertentu yang suka bermain-main. Contohnya, di kitab Wahyu, itu Yerusalem baru dikisahkan ada 12 pintu gerbang. 12 pintu gerbang. Disambungkan loh ke Indonesia, ke dunia saat ini. Kan nggak ada hubungan, itu langit baru, bumi baru. Kok dikatakan gerbang yang pertama ada di Indonesia, Pak? Gerbang keduanya ada di Cina. Ngawur itu. Ngarang. Nggak boleh begitu. Di langit baru, bumi baru ada gerbang. Itu gerbang-gerbangan kali Pak. Gerbangnya bentuknya roh. Loh, nggak ada begituan. Kalau kita bicara langit baru, bumi baru ada 12 gerbang, Yerusalem barunya. Ada gerbangnya beneran.
Ini ada amin gak ini? Bukan gerbang-gerbangan. Ini bukan basa-basi. Kecuali memang perumpamaan ya. Beda. Oke? Itu prinsip keempat. Nggak boleh menafsir Alkitab secara alegori. Alegori itu maksudnya seperti perumpamaan gitu, padahal harafiah. Bukan yang dimaksud Alkitab. Waduh. Kenapa nggak boleh? Karena itu subjektif. Banyak sekali loh penafsiran yang subjektif. Yaitu tadi, 12 gerbang. Satunya di Indonesia, yang kedua di Cina, yang ketiga di mana gitu. Subjektif banget itu. Nggak ada dasarnya. Nggak ada dasarnya. Contoh yang paling sederhana aja. Chip disuntik di tangan, itu antikris. Itu subjektif. Nggak ada dasarnya sama sekali. Alkitab ngomong chip nggak? Enggak. Alkitab ngomong tanda fisik nggak itu? Enggak. Baca. Jangan yang fisik dibuat nggak fisik, tapi yang fisik dijadikan non fisik, kebolak-balik semua. Makanya jadi orang harus jujur, tulus. Ketika baca Alkitab, terima apa adanya dari Alkitab. Jangan dimasukkan, enggak aku maunya gini. Loh, kok aku maunya gini, gimana sih? Aduh. Dalam Matius 10 ayat 15, di situ diceritakan tentang Sodom and Gomora. Itu perumpamaan atau harafiah? Harafiah. Banyak sekali di Alkitab yang harafiah. Banyak. Jangan dirubah-rubah. Kecuali memang dimaksud sebagai perumpamaan, personifikasi, bahasa simbol, atau yang lain. Contohnya, 1 Petrus 5 ayat 8. Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Coba perhatikan baik-baik kalimat ini. Si iblis itu sama seperti singa, seperti. Jadi si iblis itu diibaratkan seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Bahaya bukan? Itu artinya kan? Ada loh yang mengartikannya gini. Seperti singa berarti kucing itu Pak. Loh ini gimana sih? Seperti singa kucing berarti. Kenapa? Karena iblis sudah rontok giginya. Udah kalah. Udah gak bahaya. Ngarang-ngarang dia. Gak ada ayatnya. Ayat ini mesti dibaca dengan benar. Iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum. Bukan seperti singa. Seperti singa diganti kucing. Kalau kucing gak bahaya. Singa. Makanya interpretasi bagaimana menafsir Alkitab itu sangat penting. Bapak Ibu meskipun jemaat harus bisa dalam taraf tertentu. Supaya orang yang khotbahnya ngawur pun dapat ditangkap. Oh ini salah ini. Jangan sudah salah pun diaminkan. Banyak loh saya perhatiin. Pokoknya yang khotbah ngomong apapun amin gitu. Enggak diperhatikan dulu, enggak diperiksa dulu langsung amin. Kadang-kadang ya pengkhotbah belum ngomong selesai udah amin. Jadi saudara amin gitu loh. Apa yang diaminkan tadi? Waduh. Ya. Nah, yang kelima. Biarkan Alkitab berkata sesuai yang diinginkan oleh penulisnya. Dalam hal ini inspirasi Roh Kudus. Dalam bahasa teknisnya itu ini, exegesis, bukan eisegesis. Jadi kalau kita baca Alkitab, dengerin apa kata Alkitab. Jangan dimasukin ide sendiri. Contoh yang paling gampang yang tadi itu, oleh bilur-bilurnya kamu sudah sembuh. Itu kan idenya sendiri yang dimasukkan. Sembuh dari kanker, sembuh dari tidak punya jodoh, tidak punya rumah, sembuh dari kesulitan ekonomi, sembuh dari macam-macam kesulitan duniawi. Itu kan ide siapa? Ide sendiri kan? Karena Alkitab nggak ngomong begitu.
Alkitab ngomongnya sebab dahulu kamu sesat. Jadi kalau kamu mati dari dosa, hidup untuk kebenaran, maka kamu akan sembuh dari kesesatan. Gitu maksudnya. Ya tapi kan Tuhan juga bisa menyembuhkan Pak. Oh iya, tapi bukan ayat itu yang bicara. Sebab kalau orang alasannya begitu, tapi Tuhan juga benar Pak, boleh. Tapi bukan ayat itu. Sebab kalau orang suka salah menafsirkan, nanti pas penting, salah juga dia. Meleset jauh. Kebetulan Tuhan memang bisa, bukan kebetulan, ayat itu salah digunakan. Tapi orang masih percaya Tuhan bisa sembuhkan kanker. Ya memang iya bisa. Meskipun bukan ayat itu sebenarnya. Jangan biasakan menafsir Alkitab secara salah. Ada amin ya? Hidup cuma sekali. Ngapain salah? Ngapain membohongi diri sendiri? Gak ada gunanya itu. Ya, prinsip kelima, eksegesis, bukan eisegesis. Eksegesis itu kata Alkitab apa, ya itu yang kita ambil. Jangan eisegesis. Eisegesis itu gini, aku mau khotbah tentang berkat nih. Saya cari, kan komputer, cari berkat itu apa ya. Dapat ayatnya banyak. Lalu diambilin satu persatu. Tapi waktu khotbah, pikiran sendiri yang dimasukkan. Gak sesuai ayat. Itu eisegesis namanya. Misalnya, Bapak Ibu kalau datang ke sini, pulang pasti diberkati, pasti nanti saldonya nambah. Di bank. Wah itu karangan sendiri pasti. Karena Alkitab gak ada yang begituan. Gak ada. Ini ya. Injil itu kekuatan Allah yang menyelamatkan. Ayat-ayat ini, melalui ayat-ayat ini Tuhan bicara sama kita. Bicara dalam berbagai firman. Kalimatnya bisa beda-beda. Supaya kita makin lama makin mengerti kehendak Tuhan. Semakin mengerti kebenaran. Tidak bisa ditipu oleh iblis. Nggak bisa. Gitu loh. Nah, kalau prinsip-prinsip ini dilanggar terus, tersesat seseorang. Ada orang yang bicara gini, saya nggak perlu baca Alkitab Pak, Tuhan bicara langsung sama saya. Ya kalau beneran bicara secara langsung ya nggak apa-apa. Tapi kalau apa yang kau katakan ternyata tidak sesuai dengan Alkitab, kau bohong. Karena Tuhan nggak mungkin bicara sesuatu yang melawan Alkitab, melawan firman-Nya sendiri. Tidak mungkin itu. Ada amin nggak? Bertobat ya Bapak Ibu ya. Mulai sekarang kalau baca Alkitab, dibaca serius. Apa maksud Alkitab? Dicatat poin-poinnya. Kalau nggak mengerti tanya. Kan banyak orang bisa ditanya di sini. Kita juga ada. Dimaksimalkan apa yang Tuhan sudah beri ke kita. Salah satu ekousia kan ini. Sebenarnya banyak sekali poinnya. Tapi ini sudah cukup. Ini dulu deh. Nah, kita belajar kasusnya aja. Contohnya, contoh kasus. Contoh kasusnya begini. Setan itu mencobai Tuhan Yesus pakai apa? Pakai firman. Bapak Ibu pernah baca pencobaan setan terhadap Tuhan Yesus? Dalam Matius 3 ayat 17 dikatakan begini. Setelah Tuhan Yesus dibaptis, maka ada suara dari surga. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Suara Bapa di surga. Setelah berpuasa 40 hari 40 malam, Yesus dicobai iblis. Iblis mencobai Yesus dengan ayat-ayat kitab suci. Ketika itu Tuhan Yesus mulai lapar. Dicobai dengan kitab suci. Coba kita lihat pencobaannya. Matius 4 ayat 3. Lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Sebenarnya bisa nggak Tuhan mengubah batu jadi roti? Bisa. Tapi
Apa kata Tuhan di ayat berikutnya? Di ayat 4. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis. Apa maksudnya ada tertulis? Ketika zamannya Tuhan Yesus sudah ada Alkitab belum? Perjanjian lama sudah ada belum? Sudah. Jadi kalau Alkitab bilang ada tertulis atau kitab suci, itu maksudnya perjanjian lama. Ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Ini sebenarnya Tuhan ambil dari mana? Dari Ulangan 8 ayat 3. Ulangan 8 ayat 3. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar dan memberi engkau makan mana yang tidak kau kenal dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu. Untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Tuhan Yesus ngambil ayat ini. Bayangkan kalau seseorang tidak mengerti firman sama sekali. Nggak mau baca Alkitab. Si setan ngomong pakai ayat. Lalu dia bingung. Itu ayat juga tuh. Amin, malah diaminin. Waduh, gawat. Gawat. Itu ayat bukan yang di... Setan pun pakai ayat loh. Jangan sampai setan ngomong terus amin. Jangan sampai orang ngomong sembarangan diaminkan. Waduh, mengerikan loh dunia ini. Ada orang yang suka menyampaikan nubuat di mimbar. Lalu nubuatnya gak terjadi. Artinya dia bohong. Sederhana kan? Lain kali jangan diaminkan. Bernubuat tapi sering-sering tapi nggak pernah cocok. Nggak pernah cocok. Jangan diaminkan lain kali. Bapak Ibu mesti pintar. Bukan pintar ilmu apa, bukan. Pintar mengerti kehendak Tuhan. Pintar membaca firman dengan benar. Sebab mindset kita ditentukan oleh itu. Kalau enggak, waduh. Oke, jadi Tuhan Yesus selalu menjawab sebab ada tertulis. Ya, nanti di rumah dibaca ya. Karena kalau dibaca satu persatu waktunya nggak cukup. Jadi begini, iblis, ini Tuhan Yesus. Di Matius 4 ayat 3. Iblis mencobai Tuhan Yesus supaya mengubah batu menjadi roti. Di ayat 4-nya Tuhan Yesus menjawab. Sebenarnya jawaban itu diambil dari Ulangan 8 ayat 3. Lalu iblis mulai lagi dengan ayat 5-nya. 5 sampai 6. Nah, ini dia. Ayat 5 sampai 6, iblis ngambil dari kitab Mazmur. Waduh. Mazmur 91 ayat 11 sampai 12. Dari Mazmur. Coba kita baca. Matiusnya aja. Matius 4 ayat 5 sampai 6. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Di bubungan itu di puncaknya maksudnya, ya. Ayat 6-nya, lalu berkata kepada Tuhan Yesus, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah, sebab ada tertulis. Gila gak si iblis ini? Tuhan Yesus kan ngomong sebab ada tertulis. Gantian dia ngomong. Kalau gitu jatuhkan dirimu, sebab ada tertulis. Waduh. Wah, balas-balasan. Sebab ada tertulis. Ambilnya dari Mazmur loh. Nanti di rumah dibaca deh. Dari Mazmur. Sebab ada tertulis mengenai engkau. Ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Itu diambil dari Mazmur itu. Si iblis pakai kitab Mazmur untuk menyerang Tuhan Yesus.
Kitab Mazmur itu ditulis sebelum zaman Tuhan Yesus, bukan? Tapi ketika iblis memakai ayat ini, sekaligus si iblis membocorkan rahasianya. Yang dimaksud oleh kitab Mazmur, Tuhan Yesus. Kan tadi jelas tuh, mengenai engkau. Kan jelas, nangkap gak maksudnya? Jadi yang dimaksud kitab Mazmur itu, Tuhan Yesus mengenai engkau. Si iblis salah gak mengutip ayatnya? Enggak kan? Apa adanya kan? Enggak mengubah konteks loh. Hari ini banyak orang konteksnya pun dirubah. Iblis saja enggak rubah konteks. Heran ya. Iblis saja enggak ngerubah konteks. Manusia hari ini dirubah-rubah konteksnya. Kok akan diberkati di bumi, di surga. Orang lagi ngetop doa Yabes. Waduh, ada doanya Tuhan Yesus, pilihnya doa Yabes. Pasti eisegesis, karena kalimatnya enak didengar. Ya kan? Kalau doanya Tuhan Yesus kan, ya kayak orang gak beriman gitu. Kalau bisa cawan ini berlalu, biar kehendakmu yang jadi. Kan kayaknya gak mantep gitu kan. Kalau yang itu kan, aku klaim. Waduh, imannya hebat. Salah. Iman yang hebat itu justru yang seperti Tuhan Yesus. Ada amin gak ini? Orang mengaku Kristen tapi bukan Tuhan Yesus yang diutamakan. Iya, bes. Banyak loh. Apa yang diucapkan Tuhan Yesus itu puncaknya. Kok orang belajarnya dari perjanjian lama ya? Di perjanjian lama semua nabi ngomongnya gini, Allah berfirman. Di perjanjian baru Tuhan Yesus langsung ngomong, aku mengatakannya kepadamu. Kok orang gak mau belajar perjanjian baru? Perjanjian lama dikorek-korek, dicari ayat yang enak didengar. Bapak Ibu hidup cuma sekali. Nanti yang dengar ini dimanapun di YouTube, bukan maksud kita mau nyala-nyalain. Sering kali gitu loh, kita ditegur orang, mau nyalain lagi. Enggak. Kalau kebenaran itu disampaikan, yang salah kelihatan. Gitu loh. Jadi Bapak Ibu kalau selama ini salah, siapapun kita juga buat salah dulu. Ya bertobatlah, kan gampang. Bukan malah ngotot, awas ya nyinggung saya. Loh kok nyinggung? Kau lawan Alkitab silahkan. Binasa kau. Lawan Tuhan. Udah deh bertobat semuanya. Biar kita aktivis, biar kita pendeta sekalipun. Jangan lawan Tuhan. Ya. Pencobaan ini belum berakhir bukan? Ketika iblis berkata sebab ada tertulis. Maka dijawab lagi di ayat berikutnya oleh Tuhan Yesus. Diambil dari Ulangan 6 ayat 16. Nanti di rumah aja bacanya ya. Jadi jawab-jawaban firman. Sebab ada tertulis. Iblis hafal gak? Masa iblis waktu mencobai Tuhan Yesus sebentar ya? Enggak, dia dias gitu kan. Tuhan Yesus hafal gak? Hafal. Jadi kalau kita gak tahu firman, iblis ngomong sebab ada tertulis. Waduh, Alkitab mana ya Alkitab? Udah gitu kelamaan nyari, amin aja deh. Lu malah diaminin. Waduh, parah ini. Parah. Ya. Ini jawab-jawaban pakai firman loh. Nanti di rumah aja dibacanya. Iya ya. Itu waduh. Ayat 8 sampai 9. Iblis berkata menyembah iblis, kalau kau sembah aku, ku berikan kerajaan dunia. Suruh menyembah. Dijawab oleh Tuhan Yesus di ayat 10-nya, Ulangan 6 ayat 13. Pakai ulangan terus. Enggak usah pakai yang aneh-aneh. Pakai ulangan. Barulah di ayat 11-nya iblis minggat. Pergi dia. Tapi ingat, mencari kesempatan atau waktu yang baik. Memangnya iblis selesai sampai di situ? Sekarang pun
Kita diperingatkan bukan dengan ayat tadi? Berhati-hati, berjaga-jaga. Lawanmu si iblis seperti singa yang mengaum-ngaum. Jangan dipotong seperti singa, bukan. Seperti singa yang mengaum-ngaum mengeliling. Hati-hati maksudnya. Hati-hati. Ayat Alkitab bisa disampaikan secara salah di mana-mana. Bisa. Di gereja bisa salah nggak? Bisa. Makanya ingat di Taman Eden. Taman Eden itu taman yang aman nggak sebetulnya? Taman Eden itu taman yang angker. Kenapa? Ada pohon di tengah-tengahnya dan ada setannya. Loh iya, ada setannya kan? Melingkar loh itu. Setan bisa ada di mana-mana. Berupa manusia bisa. Manusia jadi downline-nya setan. Jadi juru bicaranya. Hati-hati. Makanya kita pembicara hati-hati banget. Nggak berani salah. Sebab kalau kita salah, apa bedanya sama iblis? Iblis juga pakai firman Tuhan. Jadi ayat-ayat kitab suci itu tidak boleh diartikan sembarangan atau suka-suka. Nggak boleh. Harus sesuai konteksnya. Harus untuk kepentingan Tuhan. Perhatikan tadi si iblis. Memakai firman, konteksnya pas, nggak salah. Tapi untuk kepentingan dirinya. Mau menjatuhkan Tuhan Yesus. Sedangkan Tuhan Yesus mengutip firman juga untuk kepentingan Bapa di surga. Karena dalam rangka makananku ialah melakukan kehendak Bapa. Kan begitu. Nah, setiap kita harus punya motif yang benar. Baca Alkitab harus sesuai konteks. Harus exegesis. Jelas ya? Enggak sulit kok sebenarnya. Asal kita benar-benar mau tekun. Nah, satu lagi. Contoh. Yohanes 10 ayat 15. Sama seperti Bapa mengenal aku dan aku mengenal Bapa dan aku memberikan nyawaku bagi domba-dombaku. Kalau kita hanya berdasarkan satu ayat ini, artinya Tuhan mati hanya untuk domba-dombanya. Kan gitu seolah-olah. Artinya Tuhan mati hanya untuk sebagian orang. Israel misalnya. Artinya kan gitu kalau cuma satu ayat. Padahal yang dimaksud bukan itu kan. Makanya ayat-ayat Alkitab itu saling dan saling menjelaskan. Jangan pakai cuma satu ayat. Perhatikan orang-orang yang gak benar itu pakainya satu ayat. Nanti kalau ditunjukkan ayat lain dia lari. Dia gak mau. Dia gak mau loh udah ditunjukin ini loh. Pura-pura gak dengar. Begitu. Padahal kalau diskusikan enak ya. Oh itu ya. Oh ya tapi ada ini juga. Nah makanya saling melengkapi, saling menjelaskan. Koheren. Ya. Di ayat lain banyak sekali. Contohnya. Contoh aja deh. 1 Yohanes 2 ayat 2. Dan ia adalah pendamaian untuk segala dosa kita. Dan bukan untuk dosa kita saja. Tetapi juga untuk dosa seluruh dunia. Jelas kan? Jadi kalau Bapak Ibu baca. Loh yang satu katanya domba-dombanya saja. Yang satu kok seluruh dunia. Berarti menafsirnya mesti ngerti. Oh seluruh dunia sih. Tapi yang nolak gak jadi domba. Yang menerimanya yang jadi domba. Dan taat sampai mati tentunya. Kan begitu aja. Nah masalah menjadi domba mengikut Tuhan atau tidak kan tergantung masing-masing mau apa enggak. Bukan ditentukan. Bukan ditakdirkan. Ayat-ayat Alkitab tuh banyak loh. Cuma orang-orang itu kenapa nggak mau berpikir gitu ya. Bahwa ayat tuh saling mendukung, saling menjelaskan, saling melengkapi. Enggak loh. Pakai satu ayat terus diajuin terus gitu. Waduh. Bapak Ibu mesti begini belajarnya. Kalau
Bapak Ibu punya pengertian tentang satu ayat, lalu ada ayat yang lain yang beda, ingat, saling menjelaskan atau saling melengkapi. Kalau kelihatannya bertentangan, ada sesuatu, tanya ke kita, nanti kita jelaskan. Mungkin bahasa aslinya, mungkin salah menyalin atau apa gitu, salah terjemahan, bukan salah, terjemahannya kurang tepat misalnya, bisa. Tapi tidak mungkin bertentangan, tidak mungkin. Ya, sebab Alkitab firman Tuhan, tidak ada yang lain. Satu lagi yang terakhir contohnya, Efesus 1 ayat 4. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Waduh, gimana nih? Berarti Tuhan sudah milih sebelum dunia dijadikan. Supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kalau cuma satu ayat ini, seolah-olah sudah ditakdirkan Tuhan. Betul ya? Padahal kalau kita mengerti, satu ayat ini pun belum tentu artinya itu. Sebelum dunia dijadikan kita sudah dipilih. Betul. Ada yang jadi orang Indonesia, ada yang jadi orang Amerika, ada yang mendengar Injil, ada yang tidak mendengar Injil. Nah, itu benar, jelas. Ya kan? Tapi kalimatnya supaya kita kudus, supaya. Bukan pasti kudus, supaya. Nangkap ya maksudnya ya. Jadi harus ada usaha untuk hidup kudus dan tak bercacat di hadapannya. Tapi oke lah, kita baca seluruh Alkitab. Ini kan jemaat Efesus nih. Coba kita baca Wahyu 2 ayat 5. Atau dari ayat 4-nya. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jemaat Efesus sudah mulai gak benar. Ayat 5-nya. Sebab itu, ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Ayo balik lagi. Ditegur sama Tuhan. Oh iya, Tuhan pasti tegur. Ya. Tapi Tuhan tidak mempengaruhi jalan berpikir secara mistis. Orang dirubah gitu. Enggak, kenapa? Kalimatnya perhatikan. Jika tidak demikian, jika kamu enggak mau, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya. Jikalau engkau tidak bertobat, ku ambil kaki dianku. Artinya, aku tidak akan menyertai kamu lagi. Kan kaki dian itu lambang penyertaan Tuhan. Aku tidak. Jadi jemaat Efesus bukan dipilih pasti selamat. Yang buandel gak mau bertobat, ditinggal sama Tuhan. Yang taat sampai mati, biar bukan Efesus. Penyertaan Tuhan sampai langit baru, bumi baru. Tapi kemuliaan untuk Tuhan. Kalau baca Alkitab itu begitu. Jangan cuma satu Efesus, udah yang Wahyu pura-pura gak tahu. Waduh, untuk apa kita begitu? Hidup cuma sekali. Ya, saya perhatikan ya, Bapak Ibu ini kan banyak yang rajin banget ke PA. Rajin banget. Jangan sampai rajinnya itu cuma mendengar secara pasif. Harus mulai aktif. Baca firman. Minimal 1 perikop. Pasti ngerti, pasti. Jangan nggak baca, aku mau denger aja deh, lebih enak. Oh iya nggak apa-apa, tapi baca juga. Supaya makin lama makin dewasa. Jadi kalau lagi pergi, nggak ada internet, nggak ada apa, nggak ada khotbah, masih bisa baca sendiri. Mulai mandiri, mulai dewasa. Kita itu mau membentuk semua kita menjadi keluarga Tuhan yang dewasa. Bukan kekanak-kanakan. Ya, tanpa terasa Bapak Ibu sebenarnya sudah belajar yang namanya hermeneutik. Cuman baru pengantar. Tapi pengantarnya udah saya sedemikian rupa supaya udah cukup sebenarnya. Coba aja ikuti prinsip itu. Nanti lumayan hasilnya. Ya. Amin ya.